Teman-teman, kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke-12. Kali ini kita akan membahas tentang conditional sentence. Kenapa kita harus membahas ini? Karena suatu saat juga kita pasti akan ada keperluan untuk bagaimana melakukan pengkondisian, baik itu pengkondisian single ataupun jamak. Ya. Nah, pengkondisian ini pasti kita akan jumpai banyak di saat kita melakukan pemrograman. Ya, contoh kalau kita di beberapa semester lalu belajar tentang pemrograman, kita sudah belajar menggunakan if, ya. Nah, ternyata di dalam SQL kita juga bisa melakukan hal yang sama juga. Nah, mari kita simak seperti apa. Nah, conditional sentence di dalam SQL ada dua yang bisa kita gunakan. Kita menggunakan if, seperti ini, sintaksnya. Menggunakan case, seperti ini, sintaksnya. Oke? Nah, contoh yang pertama menggunakan penggunaan if seperti ini. Kita gunakan satu fungsi yang namanya getDate. Nah, teman-teman di sini akan melihat ada yang namanya function dateName, kemudian weekday, dan getDate. Nah, ini adalah fungsi-fungsi bawaan daripada DBMS, di mana dia akan menerjemahkan, ini akan mengambil tanggal sekarang tanggal berapa. Kemudian dateName ini adalah fungsi juga, akan menerjemahkan lagi. Ya, dari tanggal ini nama harinya apa? Jadi apabila hari ini adalah hari Jumat, maka kembalinya adalah ya benar weekday. Tapi kalau hari ini adalah hari Minggu, maka nilai kembalinya adalah ya benar weekend. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Yaitu contoh ini lebih kompleks, yaitu di dalam if ini saya akan gunakan query juga. Loh, bisa nih Pak? Iya, bisa. Saya bisa lakukan hal yang seperti ini. Nah, tentunya kalau kita perhatikan dari query ini secara keseluruhan, ya kita bisa melakukan komparasi dengan menggunakan query juga. Nah, teman-teman harus perhatikan di sini. Kita belajar sebuah variabel lokal, di mana di dalam SQL saya juga bisa mendeclare variabel. Contoh seperti ini, saya punya dua variabel, max, weight, dan product key. Kemudian saya initiate value-nya, dan kemudian saya akan lakukan komparasi seperti ini. Nah, kemudian nilainya akan saya kembalikan. Apabila dia lebih kecil sama dengan, jika tidak, saya akan kembalikan yang ini. Jadi artinya nanti ada dua pilihan. Ya, silakan nanti dicoba. Kemudian, contoh yang berikutnya lagi tentang case when. Ini contoh yang cukup sederhana, bagaimana saya menggunakan case. Ya, untuk satu nilai produk lain, bila R maka apa, bila M maka apa, bila T maka apa. Maka saya bisa tentukan nilai kembalian dari pengkondisian ini dan kemudian saya akan masukkan nilainya ke kategori. Nah, silakan nanti Anda coba. Contoh yang kedua, ini total ada 6 contoh ya. Contoh yang kedua, Anda silakan coba juga. Saya bisa lakukan juga case when dan kemudian melakukan komparasi yang lebih kompleks lagi. Dan kembaliannya seperti apa. Ya, saya bisa gunakan operasi AND juga. Seperti ini. Oke. Nanti Anda coba. Kemudian, contoh yang ketiga. Saya juga bisa melakukan case when juga. Contoh seperti ini. Dan case when ini saya akan letakkan di dalam order by. Jadi, saya akan mengurutkan. Bila salary flag-nya itu adalah 1, maka saya akan urutkan berdasarkan business entity ID descending. Tapi bila itu 0, maka cukup business entity ID saja. Ya, saya bisa lakukan. Lalu, contoh yang keempat, saya bisa lakukan case when juga di dalam sintaks atau dalam query update. Seperti ini. Jadi tidak hanya di-select saja, tapi di update saya bisa lakukan. Contoh yang kelima juga sama, di update juga. Ya. Contoh yang keenam, saya juga bisa lakukan case juga di dalam having.
seperti ini. Wah, cukup kompleks juga. Ya, ternyata kegunaan case when juga bisa kita dapatkan, bisa kita gunakan, dan cukup banyak variasinya. Selamat mencoba penggunaan if dan case ini ya. Anda harus banyak mencoba, berlatih. Nah, di sini ada contoh-contoh menggunakan database AdventureWorks. Silakan Anda juga searching di Microsoft.com. Anda juga bisa mengimport database tersebut dan Anda bisa melakukan praktik sendiri. Dan nanti di dalam database AdventureWorks tersebut ada sejumlah contoh-contoh. Nanti ketika kita sudah masuk di dalam function, kita akan jumpai banyak contoh-contohnya. Oke, selamat mencoba. Saya ucapkan terima kasih.